Halo sobat semua, jumpa lagi bersama Review ID. Pada kesempatan kali ini kita mau rangkum alur film Jurassic World, mengisahkan petualangan dua kakak beradik mengisi hari liburnya mengunjungi taman hiburan dinosaurus yang kini telah dibangun kembali dan dibuka untuk wisatawan setelah insiden 20 tahun yang lalu di film Jurassic Park pertama. Di film ini berfokus pada makhluk ciptaan rekayasa genetik berbasis T-Rex dan campuran DNA binatang berkemampuan unik lainnya, hingga terciptalah monster bernama Indominus Rex. Masuk ke alur cerita, dua kakak beradik Zack dan Gray mengisi hari liburnya mengunjungi taman hiburan dinosaurus, dan kedua orang tuanya Karen dan Scott tak bisa menemani mereka karena sibuk bekerja. Namun Karen mempercayakan kedua anak tersebut pada saudara perempuannya yang kebetulan menjabat sebagai manajer operasional di Taman Jurassic. Usai pesawat mendarat, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kapal pesiar menuju Pulau Isla Nublar. Di sini mereka disambut oleh seorang wanita bernama Zara yang merupakan asisten pribadi bibi mereka. Inilah Claire, manajer operasional Taman Dinosaurus, bibi dari Zack dan Gray. Nampaknya Claire sangat sibuk meladeni para investor yang begitu tertarik dengan Indominus Rex. Dan inilah Dr. Henry, pakar genetik yang merancang Indominus Rex dan membuat jenis ini lebih cerdas dan berukuran lebih besar dari T-Rex. Kembali ke Zack dan Gray, terlihat berada di ruang inovasi yang ditujukan untuk pembelajaran dan memahami lebih dekat tentang dinosaurus. Dan disinilah Zack dan Gray bertemu bibi mereka. Oh my gosh, you're so sweet. Rupanya Claire terlalu sibuk hari ini, tak bisa menemani mereka berkeliling taman. Namun ia berjanji untuk menghabiskan waktu bersama mereka setelah semua tugas-tugasnya selesai. Di ruang kontrol, Claire menemui Laurie. Rupanya Laurie sangat mengagumi film Jurassic Park pertama yang murni menciptakan dinosaurus tanpa adanya rekayasa genetik seperti di film ini. Layar menunjukkan area merah di mana dino berkepala batu seringkali lepas dari kandang. Security said the invisible fences were a no-fail. That is the second time this month. Claire melanjutkan tugas mengunjungi kandang Indominus Rex menggunakan heli yang dipiloti Mr. Masrani sebagai pemilik Taman Jurassic, sekaligus orang yang membeli InGen, perusahaan yang mengelola Jurassic Park pada film-film sebelumnya. Mereka pun terbang menuju kandang Indominus Rex. Setibanya di kandang, mereka memasuki ruang khusus pengawas dan Masrani menemukan sedikit masalah pada kandang tersebut. Indominus Rex mencoba kabur dengan berusaha memecahkan kaca anti peluru. Oh, it's white. You never told him it was white. Think it'll scare the kids? This will give the parents nightmares. So I thought there were two of them. Where's the sibling? She ate it. Masrani menyarankan Claire agar menghubungi Owen, pakar dinosaurus berjenis raptor, untuk memastikan kekuatan kandang Indominus. Beralih ke kandang raptor. Inilah Owen sebagai pawang yang melatih keempat raptornya untuk menerima instruksi. Charlie, hey, don't give me that shit. Good, and we're moving. Oh.
See? Charlie? That's what you get. Echo, there you go. Delta. Blue, this one's for you. Eyes up. Go. Setelah sukses dengan latihannya, Owen didatangi Hoskin, pemimpin keamanan InGen, yang begitu tertarik dengan gaya Owen melatih hewan peliharaannya. Hoskin membayangkan bagaimana jika para raptor ini digunakan untuk keperluan militer sebagai penyergapan di baris pertahanan musuh. Namun dengan alasan tertentu, Owen menolaknya. Terjadi sebuah insiden di mana seekor babi terlepas masuk ke kandang raptor. Seorang penjaga berusaha menangkap babi tersebut. Namun naasnya, ia malah terjatuh memasuki kandang raptor. Owen segera memasuki kandang untuk menyelamatkannya. Hold your fire, do not fire. Put 12 amps in these animals, they're never gonna trust me again. Penjaga berhasil selamat keluar dari kandang. Sementara Owen masih bersiaga tetap tenang mengendalikan raptor peliharaannya. Stay right there. Good. Close the gate. Are you crazy? Zack mulai merasa risih terus didampingi Zara. Kemudian mereka memutuskan kabur dari pengawasannya menuju kandang T-Rex. Parents be aware, this show may be disturbing. Di sini Zack dihubungi ibunya yang nampak khawatir pada mereka tanpa adanya pengawasan. Maka dari itu, sang ibu menghubungi adiknya yang dirasa telah lalai menjaga Zack dan Gray. Yeah, everything's great. Really? Because I just hung up with Zach and he said that you weren't even with them. Today turned out to be a really bad day for me. So, like they invented nannies. Wait, are you crying? Sampailah Claire di rumah Owen untuk meminta bantuan menginvestigasi kandang Indominus Rex sebagai permintaan dari pemilik taman, Mr. Masrani. We'd like you to evaluate the paddock. Mr. Masrani thinks since you're able to control the raptors. Oh, the raptors, it's a relationship. It's based on mutual respect. Beralih ke sebuah kolam yang dihuni Mosasaurus, ikan raksasa yang akan menunjukkan kebolehannya beratraksi. Claire dan Owen sampai ke kandang Indominus. Owen sempat menanyakan sumber genetik Indominus, namun Claire hanya menjelaskan bahwa makhluk ini terbuat dari T-Rex dan sisanya masih sangat dirahasiakan. Namun monster predator besar ini tak mau menampakkan diri. Bahkan makhluk tersebut tak terdeteksi keberadaannya usai mengaktifkan alat pemindai suhu. Oh, shit. Were those claw marks always there? Claire bergegas menghubungi ruang kontrol untuk melacak alat yang ditanam pada punggung Indominus Rex. Sementara Owen dan dua penjaga masuk untuk memeriksa bekas cakar. What kind of dinosaur they cooked up in that lab? No, that's impossible. I was just there. Setelah dilacak, ternyata monster ini masih berada di dalam kandang. Get them out of there now. You need to evacuate the... It's in the cage! It's in there with you! Go! Satu penjaga tewas dimakan Indomie. Aduh, Indomie makan orang. Owen berhasil keluar dan bersembunyi di kolong mobil. Sementara si gendut ini bersembunyi di depan mobil dan ketahuan deh.
Owen memotong pipa bensin untuk menyamarkan bau tubuhnya agar tidak terdeteksi predator. Setelah kejadian tersebut, Mas Rani mengirim pasukan pemburu untuk merebus Indomie. Dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. You are not in control here. Dipandu alat pelacak berbasis GPS untuk menemukan lokasi Indomie. Namun sayangnya, mereka hanya menemukan alat pelacak berserta bungkusnya saja yang terkelupas. How would it know to do that? She remembered where they put it in. Mereka dikagetkan dengan kemampuannya berkamuflase. Kemudian satu persatu para pemburu tewas oleh hewan yang diburunya. Waduh, pemburu yang diburu ini. Owen menyarankan mengevakuasi semua pengunjung. Namun Claire sedikit keberatan jika harus mengecewakan para pengunjung, maka taman ini tidak akan bisa beroperasi lagi. Owen pun meminta pemilik taman untuk memperingatkan Dr. Henry sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan dimulailah proses evakuasi pengunjung. This is a phase 1 real world. I repeat, this is a phase 1. Bring everyone back in. Pindah ke dua kakak adik yang sedang memasuki kendaraan bulat bernama Gyrosphere. Kemudian petugas dihubungi untuk menutup semua aktivitas pengunjung. Sementara Mas Rani menemui Dr. Henry untuk menanyakan mengapa Indominus memiliki berbagai kemampuan yang tak biasa. Dr. Henry menjelaskan untuk membuat monster ini bertahan di cuaca ekstrim, ia menambahkan gen katak pohon agar bisa mengatur suhu tubuh. Dan gen ikan sotong ditambahkan untuk mempercepat laju pertumbuhan. Namun tak disangka juga membuatnya bisa berkamuflase merubah warna kulit. Pindah ke wahana Gyrosphere, Zack dan Gray sedang menikmati perjalanannya menjelajahi bukit bersama kawanan dinosaurus. Claire melihat pengunjung beserta anaknya, barulah ia sadar pada kedua ponakannya dan langsung menghubungi Zack, namun sinyal kurang begitu jelas. Memaksanya harus melacak kendaraan tersebut. Claire meminta bantuan Owen untuk menemukan Zack dan Gray. Zack dan Gray melihat gerbang yang terbuka yang merupakan area terlarang untuk pengunjung. Mereka memasuki hutan belantara dan menyaksikan 4 kawanan Ankylosaurus. 1, 2, 3, 4. 5. Usai menghabisi Ankylosaurus, ia menghampiri Zack dan Gray, kemudian mencoba menghancurkan kendaraan Gyrosphere yang mereka naiki.
melahap kendaraan bulat tersebut dan membantingnya ke tanah. Untungnya mereka bisa berhasil keluar dan melarikan diri dari ganasnya monster tersebut. Mereka berlari menuju air terjun, kemudian melompat tepat saat monster ini hendak melahapnya. Indominus Rex pun pergi meninggalkan Zack dan Gray. Owen dan Claire menemukan sosok Apatosaurus yang sedang terbaring lemah tak berdaya, korban kekejaman dari monster rekayasa genetik Indominus Rex. Atas kejadian ini, Claire sempat meneteskan air mata ketika menyentuh dan merasakan sakitnya. Hingga beberapa saat, Apatosaurus ini menghembuskan nafas terakhir di depan mereka. It didn't eat him. It's killing for sport. Pasukan dari perusahaan InGen yang dipimpin Hoskin telah disiagakan untuk mengambil alih aset taman. Claire menemukan Gyrosphere yang telah rusak parah bekas kedua ponakannya. Owen menemukan jejak kaki mereka, kemudian mengikuti jejak tersebut dan mengarah ke sebuah jurang yang terdapat air terjun. Owen meminta Claire untuk kembali ke taman, namun Claire menolak, tetap ingin terus mencari. What is that supposed to mean? It means I'm ready to go. Just like taking a stroll through the woods. Zack dan Gray menemukan gedung Jurassic Park pertama yang kondisinya telah terabaikan. Di sini mereka menemukan mobil Jeep yang terlihat masih layak pakai, kemudian memperbaikinya. Dibekali senapan mesin, Masrani menerbangkan pesawat untuk membunuh Indominus. Zack dan Gray berhasil menghidupkan mesin mobil, kemudian pergi menuju taman pusat pengunjung. Owen dan Claire mendengar suara mesin keberangkatan mereka dan bergegas menghampirinya. Mendengar suara helikopter, monster ini pun kabur dan Claire menghubungi Laurie untuk segera membunuh monster itu. Namun Laurie berkata heli sudah berangkat ke sana. Owen dan Claire menyaksikan aksi Masrani dari jauh dan dimulailah pertempuran tersebut. Rupanya monster ini cukup cerdas dalam berpikir dan memanfaatkan situasi dengan mengusir burung-burung predator keluar untuk menyulitkan helikopter. Pada akhirnya heli tersebut jatuh dan meledak di dalam sangkar burung.
Ledakan tersebut membuat burung-burung panik dan berhamburan keluar dari sarangnya. Lantas Owen dan Claire kabur menyelamatkan diri ke dalam hutan. Melihat kawanan burung di belakang mereka, kedua bocah ini tancap gas. Sesampainya ke lokasi, mereka meminta membuka gerbang. Ladies and gentlemen, due to a containment anomaly, all guests must take shelter immediately. Kepanikan pun terjadi di taman pusat. Burung-burung predator ini menyerang pengunjung di sana. Owen dan Claire tiba di sini, sementara asisten Zara lebih dulu menemukan Zack dan Gray. Zara dicomot burung dan membawanya terbang, kemudian menjatuhkannya ke dalam kolam tempat ikan raksasa Mosasaurus. Owen dan Claire beserta tim keamanan menembaki burung-burung dengan senapan bius, sedangkan Claire masih mencari Zack dan Gray. Secara bersamaan mereka bertiga diserang burung predator. Zack dan Gray menyaksikan aksi heroik bibinya menyelamatkan Owen dan terjadilah. Tak lama mereka pun bertemu Zack dan Gray, bertanya siapa lelaki yang baru saja nyosor bibinya. Atas kematian Mas Rani, otomatis perusahaan induk Injen mengambil alih taman ini. You're all relieved of duty. There's a new team on the ground. Laurie memberitahu Owen bahwa raptornya akan digunakan Hoskin untuk memburu Indominus. Kemudian Owen bergegas pergi untuk menghajar Hoskin. Beralih ke kandang raptor, Hoskin telah memakaikan alat penerima perintah pada masing-masing raptor. Kemudian datanglah Owen sang pawang raptor. Owen langsung menghajarnya. The motherhead has finally arrived. Oh! Stay away from my animals. It's crazy. Let's move it out! This is happening with or without you. Zack dan Gray disembunyikan di tempat aman. Get in. Come on. Get in there. Sementara Owen dan tim harus melaksanakan tugasnya memburu Indominus. Dan dimulailah perburuan monster yang dipimpin langsung oleh Owen bersama 4 raptornya bernama Charlie, Echo, Delta, dan Blue. Your boyfriend's a badass. Pergerakan raptor mulai melambat, pertanda target sudah dekat. Dan tim segera mengambil posisi mencari jarak tembak yang bagus. Dan tak lama Indominus Rex muncul dari semak belukar mendekati para raptor. Tim merasa bahwa mereka sedang berkomunikasi hingga Owen pun menduga monster ini memiliki DNA raptor juga. That thing's part raptor.
Owen memperingatkan tim bahwa Raptor kini bukan lagi berpihak pada mereka. Satu persatu Raptor menculik tim, sementara Hoskin hanya melongo melihat anggotanya hilang satu persatu. Owen menemukan satu peliharaannya dan tiba-tiba satu Raptor tewas terkena peluncur roket. Teman Owen berlari bersembunyi di bawah pohon seketika Blue menyerangnya. Owen segera mengendarai motornya dan memanggil Blue. Pindah ke Claire, Zack, dan Gray. Anggota tim segera menyuruh mereka pergi, kemudian diterkam dari belakang. Claire pun tancap gas segera melarikan diri. Sementara dua Raptor ini mengejar mereka. Zack menjatuhkan tabung namun usahanya sia-sia. Tersisa satu Raptor yang terus mendekat, kemudian melompat mendekatinya. Dan mereka pun selamat dari maut. Owen menyusul mereka dari belakang dan meminta Claire untuk mengikutinya. Kedua Raptor ini masih mengejar mencari jalan pintas. Dr. Henry diminta Hoskin untuk menyelamatkan sisa aset berbagai embrio dinosaurus, kemudian memberi pekerjaan baru untuknya. Beralih ke gedung pusat pengunjung, di mana Laurie menolak untuk dievakuasi karena masih ada teman-temannya yang masih berjuang. Someone has to stay behind. Owen sampai ke taman dan langsung menuju laboratorium. Tapi sayangnya, sebagian besar aset telah lebih dulu diambil alih perusahaan induk InGen. Lalu si sotoy Hoskin ini datang dan berkata betapa berharganya Indominus ini bagi militer. Able to hide from the most advanced military technology. Namun tiba-tiba saja Is the gift. Easy boy. Easy. Right? Raptor menerkamnya hingga tewas. Mereka melarikan diri, namun Raptor yang lain muncul mencegatnya. Hingga di satu titik mereka terpojok oleh ketiga Raptor. Owen berusaha tetap tenang, kemudian meraih dan melepaskan alat yang mempengaruhi Blue, Raptor yang paling dominan di antara mereka. Muncullah si nenek sihir yang ngambek merasa dihianati, dan Blue mengkonfirmasi bahwa Raptor kini kembali di pihaknya. Claire, Zack, dan Gray bersembunyi, sedangkan Owen memimpin pertempuran. Dalam keadaan menegangkan, Gray merasa butuh banyak gigi untuk makan Indomie. Maka Claire mendapat ide dan segera menuju ke suatu tempat. Satu persatu Raptor mulai tumbang dan Owen segera bersembunyi.
Claire menghubungi Laurie meminta membuka kandang T-Rex untuk melawan Indominus. Damn it, Larry, be a man and do something for once in your life. Dengan sebuah api suar, ia menuntun T-Rex menuju area pertempuran. Pertarungan antar raksasa bergigi tajam pun dimulai. Singkat saja, T-Rex mulai kewalahan menghadapi Indominus yang berukuran lebih besar. Dan di saat kritis, Blue datang menyerang, membantu T-Rex. T-Rex kembali menyerang Indomie dan menghantamkannya ke gedung, kemudian melemparnya. Saat ia bangkit, tiba-tiba saja ia dicaplok Mosasaurus dan menyeretnya ke dalam. Sesaat T-Rex menatap Blue, kemudian pergi meninggalkannya. Owen datang mendekat dan Blue pun pergi meraih kebebasannya. Akhir cerita, Zack dan Gray bertemu orang tuanya kemudian memeluk Claire. Owen dan Claire pun jadian. Sekian saja dari kami, bye-bye.